Shalom. Dipujilah Tuhan, pagi ini kita boleh bersama bertemu, berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita punya hati yang sama, rindu yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau angkat aja, kita mau bangkit berdiri, kita mau minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menjaga kami, memberkati kami pada hari ini. Kami mau beribadah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kerinduan kami kepada Tuhan. Mari Allah, Kau yang menerima setiap pujian sembah kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan mari Engkau hadir, Kau berkenan Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya, dan biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tapi kasih Tuhan, tapi kebaikan Tuhan bagi kita. Secerahnya mentari
Puji Tuhan. Sekarang kita ajak Allah kita besar. Kita mau bernyanyi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau udah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Puji Tuhan. Kau Raja mulia, tidak terbanding Tuhan kasih-Mu. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Katakan sekali lagi, Kau ajaib Tuhan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Pujilah Tuhan. Ya, Yesus baik. Saat ini adalah saat yang terindah. Saat kita dekat, saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang setia. Janjinya seperti fajar pagi hari. Kasih-Nya selalu setia dalam hidup kita. Tidak sedetik pun, tidak satu hari, tidak sedikit pun Tuhan mau tinggalkan kita. Tidak sedikit pun Tuhan mau jauh dari kita. Allah setia, ya Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih sayang. Kita menaikkan pujian ini. Kaulah kami yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau selalu
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja-Mu. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan. Maka besertaku, Terima kasih. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja-Ku. Katakan Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari mengucap syukur kepada Tuhan buat Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Dia sepasti fajar yang berkah setiap hari. Firman-Nya yang berkata bahwa Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan, kita selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat hari yang baik, buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih sayang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Atas keberhasilan, atas kekuatan,
dalam roh Tuhan. Ya raba ya sanda raba ya sanda. Ya raba ya sanda raba ya sanda raba ya sanda raba ya sanda. Ya raba ya sanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya raba ya sanda raba ya sanda. Tuhan tahu yang terbaik. Dia menaruh kekuatan yang baru. Haleluya. Firman-Nya berkata, kita akan berjalan dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lelah. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa. Kembali kami boleh datang bersama-sama pada saat ini Tuhan. Kami bersuka cita lewat pujian yang kami naikkan bagi nama Tuhan. Sebab benarlah pujian yang kami naikkan Tuhan, seperti apa yang ada dalam hati kami. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu ya Tuhan. Kami sangat dikuatkan oleh roh Tuhan ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Pujian, penyembahan kami boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau yang pasti menolong kami. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Bukan hanya satu saat, tapi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang menyaksikan ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah roh Tuhan boleh menyertai kami. Singkapkan Tuhan sehingga kami boleh melihat kebenaran-Mu. Kami boleh semakin dikuatkan oleh Engkau. Dan kami akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan kembali. Puji Tuhan, boleh duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah pada hari ini, semua dalam keadaan sehat atas anugerah Tuhan. Ada amin? Yang sehat boleh katakan puji Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini tentang hidup kita yang harus semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat pada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya memberikan judul bahwa iman yang semakin kuat untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, kita harus punya iman yang semakin kuat. Ya, artinya sekarang saudara sudah kuat. Haleluya. Amin. Saudara yang merasa kuat dalam Tuhan boleh katakan amin. Ya, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita, kita tidak berhenti. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang sudah baik menjadi semakin baik. Yang luar biasa semakin luar biasa. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Haleluya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya
sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Puji Tuhan ya. Hari ini kita membaca firman Tuhan ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara, bisakah Bapak Ibu membayangkan kalau hari ini kita melihat bagaimana murid-murid Yesus itu dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam hidup mereka. Mereka membuat keputusan yang sangat tepat ketika Tuhan memanggil. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka tinggalkan ayahnya. Artinya mereka mengikut kemanapun Yesus ada. Hari ini andai kata Yesus datang dan kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, bisakah Bapak Ibu Saudara berpikir apakah akan sama seperti para murid itu? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak semudah daripada ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka pun sama seperti kita. Tetapi ketika Tuhan memanggil, mereka membuat satu keputusan. Mereka mengikut Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan ya, kita belajar hari ini bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, berarti harus ada keputusan dalam diri kita bahwa kita memang benar-benar mau mengutamakan Tuhan. Saudara mungkin mulai bertimbang-timbang, apakah saya bisa? Saya pastikan saudara bisa. Tuhan tidak pernah memanggil orang untuk melayani atau menjadi bersama-sama dengan dia, lalu membuat keadaan kehidupannya menjadi berantakan. Kita melihat bagaimana kehidupan para rasul, para murid-murid Tuhan ini ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka mengiring kepada Tuhan, mereka diajar oleh Tuhan, mereka melihat apa yang Tuhan lakukan, dan akhirnya mereka mampu melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Amin ya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat bahwa ketika kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tidak lepas dalam pelayanan itu seringkali ada perbedaan-perbedaan pendapat. Mungkin ada perasaan-perasaan yang memberikan pengaruh. Apakah saudara akan semakin kuat dalam melayani? Ataukah mungkin ada kalanya beberapa orang memilih untuk meninggalkan pelayanan, undur dari pelayanan, atau minta digantikan dari pelayanan dengan berbagai alasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat kalau Tuhan yang memanggil tidak ada kata undur. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan ingin kita semakin kuat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar apa rahasia daripada kehidupan para rasul ini. Mereka juga orang yang biasa, mereka juga punya pekerjaan, mereka juga punya keluarga, mereka juga sedang menghadapi keadaan yang sulit pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan memanggil Simon dan Andreas, maka mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan. Ya. Keputusan yang sama juga dalam kehidupan kita. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, next. Tuhan memanggil dan yang menjadikan kita sebagai penjala manusia. Hari ini kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang, kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan, ada satu hal yang jangan kita lupakan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Hari ini kita menerima bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Ketika saudara memimpin pujian, ketika saudara bermain musik, ketika saudara menjadi pendoa, ketika saudara ditempatkan di tengah keluarga, Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara sebagai penjala manusia. Yang terpenting di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita membawa jiwa kepada Kristus. Justru Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang tidak dipakai oleh Tuhan. Ya. Next, Simon merupakan lambang daripada gereja. Simon Petrus merupakan lambang daripada gereja. Ya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memilih Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang nelayan, dan dia bukan nelayan yang besar, bukan dengan menjadi saudagar,
kepala daripada nelayan. Pekerjaannya pun kadang berhasil, kadang juga tidak berhasil, Bapak Ibu Saudara. Tidak diceritakan secara detail, tetapi kalau saya melihat Simon dan Andreas ini mereka sedang bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini adalah merupakan realita kehidupan kita saat ini. Hari ini pun kita berjuang bagaimana supaya kita bisa hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Pekerjaan yang saudara lakukan baik di kantor maupun di rumah adalah merupakan usaha kita untuk kita hidup dari sehari kepada sehari. Tetapi ketika Simon dan Andreas mereka melakukan pekerjaannya dari sehari ke sehari, kita harus sadar ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita juga bekerja dalam pekerjaan kita baik di kantor, baik di rumah ataupun di mana saja kita melakukan segala sesuatu, Tuhan juga memperhatikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada pekerjaan, tidak ada hal yang dapat kita lakukan tanpa sepengetahuan dari Tuhan. Itulah sebabnya hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang maha tahu, Tuhan yang maha melihat apa yang kita lakukan, Dia telah memilih Simon Petrus. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa dari sekian banyak nelayan yang ada saat itu, yang terpilih adalah Simon. Ada latar belakang yang Tuhan tahu dan akhirnya disingkapkan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi orang percaya, kita berpikir betapa beruntungnya kita karena Tuhan memberikan anugerah, kita boleh mengenal keselamatan daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi umat yang diselamatkan oleh anugerahnya. Tetapi sebelum kita mengalami perjumpaan secara pribadi, Tuhan melihat ada tanah yang baik, ada hati yang baik yang ada di dalam pribadi kita, yang tanpa mungkin kita sadari itu berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita nggak pernah bangga, kita nggak akan bisa merasa hebat, tetapi itulah yang membuat akhirnya kita bisa membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ini adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan yang sama buat Bapak Ibu Saudara. Sekarang boleh bertanya kepada diri sendiri. Siapakah anak manusia itu? Saudara bisa mulai menjawab, siapa anak manusia itu? Saudara gak usah takut, jawaban saudara akan salah. Karena kita sedang belajar dari firman Tuhan. Mungkin kita salah, mungkin kita tidak tahu. Itu bukan persoalan. Tapi hari ini kita akan belajar kalau Tuhan memilih dan memanggil Petrus, karena Tuhan menemukan ini dalam hati dan kehidupan Petrus. Supaya Tuhan juga berkenan untuk memilih kita, maka kita harus miliki kebenaran ini dalam kehidupan kita. Lalu jawab mereka, ini jawab mereka artinya bukan Petrus, tapi yang lain. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Yesus bertanya siapakah dia, maka para murid yang lain berkata Yohanes Pembaptis. Berarti salah juga gak apa-apa ya. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15 berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ayat 16. Engkaulah
adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam hati kita mengenal siapakah anak manusia itu, siapakah Yesus? Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah juru selamat kita, anak Allah yang hidup. Katakan, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, bersyukur karena Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang ditemukan dalam Petrus, dalam Simon Petrus. Dia adalah merupakan batu karang yang teguh. Tuhan akan mendirikan jemaatnya, yang artinya Tuhan memilih untuk setiap orang yang percaya kepadanya akan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar, kalau kita menyadari akan hal ini, bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita menemukan Dia adalah Mesias, maka hidup ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi Mesias buat kita, menjadi juru selamat. Yang tadinya kehidupan kita ini binasa, maut ada dalam kehidupan manusia yang berdosa. Tetapi atas kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kita, saya dan saudara. Dan juga Dia menang dari kuasa maut itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberikan anugerah keselamatan. Pengharapan yang kita miliki hari ini, kalau umur di dunia ini akan selesai, kita akan kembali bersama dengan Bapa kita di surga. Yang mau masuk surga katakan amin. Jadi kita berjalan ke sana bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan perbuatan kita, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu sudah cukup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sementara Tuhan memberikan kita kehidupan di dalam dunia ini, maka hidup kita harus melayani Tuhan, harus bekerja, ya. Siapapun kita, next ya. Siapapun dari kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Yesus adalah Mesias, siapapun, artinya tidak ada yang tidak masuk dalam kategori ini. Semuanya ya. Semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan, siapapun di antara kita, kiri kanan depan belakang, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Ada amin ya. Inilah yang membuat kita percaya dan melayani Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberikan kita rasa waktu kita memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kita merasa waktu kita ada kelemahan, kita berdoa ada kekuatan dari Tuhan. Kita merasa ada sukacita yang kita terima saat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kebenaran ini menjadi milik kita, orang yang melayani dia tidak akan mundur. Karena dia melayani bersama dengan Tuhan. Dan dia melayani untuk Tuhan. Amin. Seringkali banyak orang masuk dalam pelayanan karena ingin dilihat. Atau dengan motivasi yang kurang tepat. Sehingga ketika ada gesekan, ketika mungkin ada keberadaan yang tidak sesuai, ya. Saudara, yang namanya melayani Tuhan itu ada proses. Ya. Tuhan lebih tahu dengan keadaan kita. Dan kalau memang ternyata kita dibentuk sama Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita, atau sedang mempermalukan kita, atau sedang berbuat yang tidak baik kepada kita, tidak adil kepada kita. Tetapi justru Tuhan mau menyempurnakan hidup kita. Firman Tuhan berkata, hidup kita ini bagaikan tanah yang ada di dalam penjunan. Yang artinya kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Yang kelebihan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Kalau saudara senangnya dipuji oleh orang, maka Tuhan akan rendahkan diri kita. Kalau saudara mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia, maka Tuhan izinkan apapun yang menjadi kekuatan kita itu dipapas habis, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya kita tunduk dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang lemah, ada orang yang merasa tidak punya apa-apa. Tuhan naikkan, Tuhan bangkitkan, Tuhan tunjukkan bahwa Allah menyertainya dan dia bisa melakukan apa yang tidak mampu dia lakukan.
dia lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, orang yang masuk dalam pelayanan, apapun pelayanannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena ada Tuhan dalam hidupnya. Kita yang dipilih dan kepada kita diberikan otoritas oleh Allah untuk berbicara. Kita semua bisa melayani Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar dari Petrus. Next. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus. Ya. Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Yang tadinya dia adalah penjala ikan, akhirnya dia menjadi penjala manusia. Yang tadinya hidup buat dirinya sendiri, sekarang Petrus dipanggil untuk berjalan atau melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Yang tadinya kita hidup memikirkan hanya untuk diri kita, tapi sejak kita menerima anugerah keselamatan, ketika kita mendengar Tuhan memanggil kita, maka hidup kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Hari Minggu kita beribadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita merindukan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan secara lebih banyak waktu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di hari-hari Senin, Selasa sampai hari Jumat kita disibukkan dengan pekerjaan, kita tidak bisa bersorak-sorai, kita tidak bisa berteriak, bisa berdoa dengan bebas, Bapak Ibu Saudara. Dan hari Minggu waktu kita beribadah kepada Tuhan, buat yang di rumah Bapak Ibu Saudara, yang ibadah secara online, tetaplah ibadah bukan hanya seperti menonton sebuah pertunjukan, tapi ikuti ibadah itu seperti benar-benar beribadah. Kalau saudara merasa kesulitan, kalau saudara merasa sudah sehat dan saudara merasa percaya untuk saudara boleh ada berkumpul bersama di gereja, silakan saudara untuk datang. Karena saudara akan kembali merasakan semangat untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Petrus ketika dia berjumpa sama Tuhan, wajar ada tantangan dalam hidupnya. Dalam pengenalan Petrus kepada Tuhan, ketika itu Petrus berkata dia akan menjaga dan melindungi Tuhan Yesus. Lalu Yesus menoleh. Mari kita buka dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14. Ini kita berpikir hanya Petrus yang mengalaminya. Tetapi pada kenyataannya kita harus waspada. Jangan sampai kita jatuh dalam kegagalan Petrus dalam pengiringan kepada Tuhan. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, 14 ayat yang ke-26. Dikatakan, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke bukit Zaitun. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 29, coba perhatikan sini. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, Petrus katakan aku tidak. Kalau saudara ditanya, percaya sama Tuhan? Percaya. Mau setia sama Tuhan? Setia. Ya, saudara pujilah nama Tuhan. Tapi kita belajar di sini. Ayat 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 2 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita melihat ada kegagalan dalam kehidupan Petrus. Yang Petrusnya tadi dikatakan ayat 26, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali kita merasa cukup kalau kita sudah ada di gereja atau kita disebut sebagai orang Kristen. Kita harus memiliki iman yang semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Karena Petrus yang sudah mengikut Yesus, Petrus sudah melihat bagaimana orang lumpuh bisa berjalan. Petrus melihat orang buta bisa melihat. Petrus bisa melihat ketika Lazarus mati, dibangkitkan.
Petrus melihat ketika 5 roti, 2 ikan, ketika Yesus mengucap syukur atas makanan itu, lalu makanan itu mulai dibagi-bagikan, makanan itu cukup untuk menjadi makanan yang begitu banyak orang. Tuhan kita luar biasa, amin. Petrus juga melihat bahwa Tuhan kita luar biasa. Tapi kita harus waspada. Kadang-kadang ada hal-hal kecil dalam diri kita yang tidak kita sadari. Akhirnya kita masih tetap mengutamakan diri kita. Petrus takut ketika ada seorang gadis kecil mengenali bahwa Petrus adalah pengikut dari Yesus yang saat itu sedang ditangkap. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus yang tadinya dia merasa kuat, tetapi dia belum sepenuhnya kuat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang terpenting bagi kita adalah kita lihat Petrus ada mengalami goncangan-goncangan seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat dia kembali dalam panggilan Tuhan. Ada kalanya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami goncangan-goncangan. Ada kegagalan, ada diingatkan bahwa ada hal yang mungkin itu adalah kekurangan kita dalam pelayanan. Tapi Tuhan mau kita bukan hanya melihat ke belakang, tapi Tuhan mau kita bergerak bersama dengan Tuhan untuk hari yang akan datang. Amin. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika Yesus ditangkap, Petrus mencoba melindungi Yesus di Taman Getsemani. Dia mengambil pedang daripada seorang tentara Romawi pada saat itu yang datang, dan dengan pedang daripada tentara itu Petrus mulai memotong telinga daripada tentara yang akan menangkap Yesus di Taman Getsemani. Bukankah ini satu pekerjaan yang luar biasa? Keberanian yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kita, Tuhan juga mau kita bukan hanya mengandalkan keberanian atau apa yang benar menurut kita. Kita harus tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Petrus sangat mengasihi kepada Yesus, sehingga ketika dia lihat ada ancaman, Petrus coba melindunginya. Saudara yang dikasih Tuhan juga demikian, dalam pelayanan mungkin saudara punya beban segala macam, tapi saudara juga harus ikuti dalam kebenaran Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kadangkala dalam pelayanan mungkin ada perbedaan-perbedaan pandangan, atau mungkin ada perbedaan sikap. Wah, orang ini mungkin latihannya gak serius, atau mungkin orang ini kalau melayani dia hanya pilih-pilih segala macam. Saudara, kadang-kadang kita gak mau pelayanan dengan orang semacam itu. Kelihatannya gak salah Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu kita tidak mau bercampur dengan orang yang tidak melayani dengan sungguh-sungguh, lalu kita merasa kita sudah benar, seperti kita bisa memotong telinganya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengambil telinga itu dan kembali memasang, dan mujizat kembali terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, ini membuktikan musuh pun ya, mungkin kadang-kala dalam pelayanan kita harus bisa ada bersama-sama dengan orang yang kadang-kadang kita gak suka Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan datang bukan hanya untuk diri kita, tapi Tuhan datang untuk semua orang. Itu kedaulatannya Tuhan. Kita gak bisa menjadi marah hanya orang-orang tertentu, lalu kita merasa kita sudah setia sama Tuhan. Kita belajar dari apa yang Petrus alami. Jadi biasa Bapak Ibu Saudara, kalau ada tantangan dalam pelayanan, yang penting ikuti Tuhan. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia tidak akan membuat keadaannya menjadi buruk. Seringkali jangan sampai kita yang offside. Kalau main bola itu offside. Jimmy, kalau offside itu apa ya Jim? Orangnya ada di depan, bolanya ada di belakang. Itu offside ya, kalau main bola ya Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya apa? Kita melayani begitu semangat, Tuhan ada di belakang. Jangan sampai kita pakai pikiran kita, perasaan kita tidak ikut apa yang Tuhan kehendaki. Tapi pemain yang tidak kena offside adalah ketika bola ada di depan. Sebagai pelayan Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan kalau Tuhan yang akan memimpin pelayanan kita. Tepuk tangan buat nama Tuhan.
Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Kita melihat dari orang yang biasa-biasa, penjala ikan yang juga menangkap ikan juga tidak berhasil, yang sebenarnya pekerjaannya menangkap ikan tapi satu kali tidak berhasil, akhirnya Tuhan membuat dia berhasil, lalu Tuhan memanggil dia menjadi penjala manusia. Lalu dia ikut bersama dengan Tuhan. Ketika dia melihat ada ancaman, dia melakukan itu, memotong telinga itu, tapi Tuhan mengembalikan. Ketika Tuhan sudah berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, ya. Dan itu terjadi semua. Dan lalu Petrus menyesal, dia mengintrospeksi. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dalam keadaan pelayanan yang baik, pujilah Tuhan, tetap jaga, waspada, hati-hati dalam pelayanan kita, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa yang paling baik di dalam pelayanan, yang paling hebat. Kita melayani di hadapan Tuhan sama. Yang penting kita semangat dan memberi pelayanan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin kurang baik, kurang sungguh-sungguh, kurang rajin, jangan mundur. Maju. Introspeksi. Lihat penyertaan Tuhan menyertai orang-orang yang dipilihnya. Yang kuat akan dipimpin di dalam jalan Tuhan. Yang salah, yang menyimpang akan dikembalikan oleh Tuhan. Petrus, ketika roh Tuhan turun di loteng Yerusalem, ketika orang banyak berkumpul di Yerusalem mendengar suara yang sangat keras, lalu mereka bertanya, ada apa? Dan mereka mendengar para rasul yang 120 orang itu berbahasa lidah. Dan mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa. Lalu orang-orang mulai berkata mereka sedang mabuk. Petrus berdiri. Tuhan memakai Petrus dalam kapasitasnya. Dia adalah orang yang berani. Bukan berani untuk memotong telinga prajurit Romawi. Tapi Petrus berani untuk bersaksi, memberitakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita karena Tuhan tahu di dalam hidup kita percaya dan mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus dipakai oleh Tuhan. Hari itu juga 3.000 orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Tuhan memakai orang yang biasa-biasa untuk melakukan perkara Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita orang biasa, tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan akan memakai hidup kita untuk perkara yang luar biasa. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, itu yang akan jadi dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekali saja Tuhan memakai kehidupan Petrus, tetapi Petrus ditambahkan ada karunia kesembuhan ketika di pintu gerbang mutiara. Dia berjalan ke bait Allah, dia menjumpai ada orang yang sudah lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang meminta-minta. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki iman yang semakin kuat. Tujuan kita melayani Tuhan bukan untuk memenuhi jadwal. Tujuan kita melayani Tuhan bukan supaya kita dipandang berhasil dalam pelayanan. Banyak jiwa yang kita bimbing, tetapi tujuan kita melayani adalah membawa kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Dan kuasa Allah akan menyertai kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Kalau kita mengerti akan panggilan Tuhan yang begitu simpel, begitu sederhana, seperti apa yang dilakukan Tuhan atau diberikan kepada Petrus, saudara, kita pun sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyertai kita. Sekarang tinggal pilihannya, apakah kita akan ikut prosesnya Tuhan atau kita masih mau melayani Tuhan dengan apa yang baik menurut kita. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh
menyadarkan kita bahwa siapapun kita, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Kita dipilih dan hidup kita diberi otoritas, kuasa dari Tuhan. Amin. Artinya kita semua bisa melayani Tuhan. Saya undang buat pemuji. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, dan seluruh jiwaku untuk ku menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Saudara yang mau datang, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Aku datang bersujud dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Mari katakan, firman Tuhan berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman. Singer boleh terus menyanyikan pujian ini dengan lembut. Jemaat Tuhan, mari tundukkan kepalamu. Kita datang pada saat ini, kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Tuhan yang memilih dan memanggil Petrus untuk menjadi seorang penjala manusia. Mari miliki kerinduan di hadapan Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi penjala-penjala manusia-Mu di masa sekarang ini. Tuhan, kami melihat keberadaan hidup kami Tuhan. Kalau selama ini mungkin hidup kami hanya buat diri kami sendiri, tapi saat ini kami menyadari bahwa hidup kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Kami mau menghargai panggilan Tuhan
kami akan kerjakan panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ada rencana Tuhan yang besar. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam pelayanan-Mu Tuhan. Pakailah seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan dan kami di belakang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kita akan nyanyi bersama-sama. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Menurunkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami telah merenungkan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan, Engkau yang sangat mengenal siapa kami. Ada kelebihan, ada kekuatan, ada kemampuan. Tetapi semuanya itu dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Tuhan, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan bisa memakai Petrus yang telah menyangkal Engkau, yang telah mungkin emosional, tetapi Tuhan memakai Petrus ketika dia berdiri di dalam kebenaran-Mu, banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Ketika dia berdiri bagi Engkau, ketika dia berjalan bagi Engkau, maka kuasa Tuhan menyertai pelayanannya sehingga kuasa Tuhan yang memberikan jawaban bagi orang yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan situasi pandemi. Kami diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Tapi kami berkata dalam doa kami pada saat ini ya Tuhan, kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Sekalipun ada banyak kesusahan, penderitaan dalam dunia yang harus kami hadapi ya Tuhan, tetapi itu tidak boleh menggantikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan mau kami semakin kuat di dalam melayani kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, segenap waktu kami, segenap pikiran kami, dan segenap hal-hal yang Tuhan sudah taruh yang baik dalam kehidupan kami, itu kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerinduan kami Tuhan adalah banyak jiwa boleh mengenal dan percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat kami. Engkau anak Allah yang hidup dan berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa, kita akan melanjutkan ibadah kita selanjutnya. Kita akan masuk dalam memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, ketika kami datang beribadah, kami membawa korban, persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memberi dengan sukacita, terimalah persembahan kami. Setiap anak-anak Tuhan yang memberikan, biar Tuhan nyatakan kasih sayang Tuhan, bahwa kehidupan kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di awal bulan ini, mereka yang memberikan persepuluhan atas penghasilan mereka. Tuhan nyatakan pemeliharaan mereka. Iman percaya mereka akan membuat mereka melihat bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyafaat pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat pandemi ini yang kami percaya akan segera berakhir di tempat di mana kami ada Tuhan. Kami berdoa berkati buat pemerintahan kami, agar mereka pemerintahan kami ini boleh menjalankan tugas dengan baik. Kami bersyukur buat vaksin yang sudah mulai diedarkan, biarlah itu semua boleh terus berlangsung, sehingga setiap kami boleh memiliki daya tahan tubuh yang baik,
sehingga kami tidak lagi kalah oleh pandemi ini. Kami akan sehat, kami akan kuat. Tuhan juga pelihara kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan selalu pelihara dan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga, Engkau memberkati pekerjaan, berkati rumah tangga dengan damai sejahtera-Mu, suami dan istri bersama dengan anak-anak, kehidupan kerukunan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hadirkan suasana surgawi di tengah keluarga yang ada Tuhan. Kasih yang menutupi segalanya Tuhan. Tuhan juga tolong Tuhan buat tenaga medis, para dokter yang sedang merawat, biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa mereka melakukan itu sebagai pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat cuaca, buat bangsa Indonesia yang sedang menghadapi banyak bencana alam Tuhan. Buat anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi bencana ini, kuatkan dan lindungilah mereka Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan, karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, berikan hikmat akal budi, buatlah mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Ini menjadi bekal buat masa depan mereka. Baik yang sekolah secara online Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, hikmat dan pengertian yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati buat semua yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini, yang terlibat dari awal sampai akhir, dari depan sampai dalam. Tuhan yang akan memberkati pelayanan anak-anak Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.